Assalamualaikum Pak Danu. Waalaikumsalam. Bu Irma, ada apa Bu? Ada perlu apa nih? Ini loh Pak, saya mau ketemu sama istri Bapak. Ada yang mau dibicarakan. Walah, mari Bu masuk dulu. Nanti saya akan panggil istri saya ya. Nggak usah Pak. Saya tunggu di depan rumah aja. Loh, ibu ini kenapa gak mau masuk dulu? Biar enak gitu ngobrolnya. Bisa sambil duduk di ruang tamu. Hehehe, nggak usah Pak. Saya lebih suka ngobrol berdiri kayak begini. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Danu belum berangkat kerja pada jam segini. Hari ini saya tuh libur kerjanya Bu. Jadi ya alhamdulillah bisa istirahat di rumah. Oh alah, iya Pak, betul. Ya Bu Irma, kalau begitu saya panggilkan istri saya dulu ya. Tapi kalau lama gak apa-apa kan Bu? Soalnya istri saya itu tadi masih nyuci baju dan sekalian mandi. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Tiba-tiba Bu Tina pun datang. Ibu barusan aja mau dipanggil. Udah keluar aja. Ibu udah selesai kan nyuci bajunya sama mandinya? Iya Pak, barusan aja selesai. Ini niatnya mau jemurin baju. Loh, ada Bu Irma. Ada perlu apa Bu datang ke sini? Ini loh Bu Tina, saya tuh mau ngobrolin tentang acara pengajian sekaligus minta iuran. Kita kan juga sekalian mau ngadain acara makan-makan. Oh alah, jadi begitu toh. Ya ampun, males banget sih kalau disuruh iuran kayak begini. Bisa nggak sih buat acaranya tuh jangan iuran? Kalau begitu Bapak ke dalam dulu ya. Mari Bu Irma. Iya ya Pak Danu, terima kasih ya. Bu Irma, ini emangnya yang iuran siapa aja ya? Kalau yang iuran sih cuma ibu-ibu yang mau ikut acara pengajian sekaligus makan-makannya Bu. Jadi kalau bapak-bapaknya itu nggak dimintain iuran ya Bu Irma? Ya enggak dong Bu Tina, mereka kan nggak ikut pengajian. Acara pengajiannya kan khusus untuk ibu-ibu doang. Iya juga sih. Kalau gitu berapa jumlah iurannya Bu? Nggak banyak kok Bu, satu orang itu cuma perlu iuran 50.000 aja. Enak banget tuh mulut bilang 50.000 aja. Duh, dengan cara apa ya aku nggak perlu iuran? Soalnya sayang banget. Mending uang 50.000 mah dibeliin makanan bikin kenyang. Bu Tina, kok malah diem aja sih? Maaf Bu, ketika Ibu nyebutin nominal iurannya saya langsung bingung ini. Bingung kenapa emang ya Bu? Yang pastinya bingung bayarnya lah Bu. Jadi ya Bu, beberapa hari yang lalu saya tuh habis ngeluarin uang banyak untuk sekolah anak saya yang sekolah di luar kota itu loh Bu, yang sambil ngekos. Oh alah, jadi begitu ya Bu. Emangnya Ibu udah nggak punya sama sekali apa Bu? Uang 50.000? Nggak punya sama sekali Bu. Bu Irma kan tahu sendiri, biaya sekolah di luar kota itu mahal banget. Belum lagi biaya makan sama kos-kosan juga. Iya juga sih. Kalau begitu mau saya pinjemin dulu nggak Bu? Iya, maksud saya nanti kalau Ibu udah ada uang ya dibayar. Saya pinjemin supaya Ibu bisa ikut acara pengajian dan sekalian makan-makan bersamanya. Duh Bu, saya nggak boleh minjem-minjem uang sama suami saya. Nanti yang ada saya malah kena amuk lagi. Duh, ini orang ribet banget dah. Udah nggak ada uang, dipinjemin nggak mau. Aduh, Bu Irma. Ya ampun, kok gantian sih Bu Irma yang malah diem aja? Maaf Bu, kalau emang Bu Tina nggak bisa bayar iuran, berarti ya terpaksa ya Bu Irma nggak bisa ikut acara pengajian sekaligus makan-makannya. Soalnya kan ini acara sekalian makan-makan, jadi ya iurannya itu sangat dibutuhkan Bu. Iya Bu Irma, saya paham kok, tenang aja. Kalau saya nggak ada uang buat iuran ya saya nggak akan datang. Tapi kalau Ibu tuh nggak datang jadi nggak lengkap gitu loh Bu. Udah, mending Ibu tuh minjem uang saya aja. Nggak apa-apa Bu Irma, kan masih banyak ibu-ibu yang lain. Saya itu kan nggak boleh minjem uang sama suami saya. Ya udah deh kalau begitu. Duh ya ampun, baru sadar udah jam segini. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya Bu Irma, waalaikumsalam. Bih, pelit banget sih. Seharusnya kan Bu Irma itu nawarin aku tetap datang walaupun nggak bayar. Padahal kan kalau cuma satu orang yang nggak bayar bisa langsung disuruh datang nggak sih? Ngeselin banget deh. Bakso. Assalamualaikum Bu Tina, mau beli bakso nggak nih? Waalaikumsalam. Mau deh Pak, kebetulan banget dari kemarin saya lagi pengen makan bakso. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Pak Tony nggak ngider jualan bakso kemarin? Itu Bu, kemarin saya tuh nggak jualan. Saya tuh ngejengukin saudara saya yang lagi sakit. Oh alah, pantesan aja.
Tapi kalau boleh tahu, saudara Pak Tony yang mana tuh yang sakit? Sepupu saya, Bu. Udah lama sih sakitnya, cuman kemarin-kemarin itu penyakitnya nambah parah. Jadi ya saya itu sama keluarga jengukin deh. Emangnya sepupu Bapak itu sakit apa, Pak? Itu lu, Bu, sakit diabetes. Ya ampun, ngeri juga ya. Ya udah deh, Pak, saya jadi beli baksonya 50.000 aja. Wah, banyak banget Ibu beli baksonya. Padahal Ibu serumah itu cuma sama suami Ibu kan? Emangnya nanti habis, Bu? Tenang aja, Pak, habis kok. Saya sama suami saya itu ya, Pak, suka banget makan bakso dan bisa makan banyak banget. Tapi kalau 50.000 emang nggak kebanyakan apa? Enggak, Pak, udah toh, tenang aja. Cepetan ya, Pak, dibungkus baksonya. Saya udah pengen banget ini makan bakso. Walah, ya Bu Tina, sebentar ya. Saya bungkuskan dulu. Tak lama. Nah, ini Bu Tina, baksonya dengan harga 50.000 aja ya. Wih, mantap. Ya udah, Pak, ini uangnya. Wah, makasih ya Bu. Kalau begitu saya permisi, mau ngidar bakso lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tony pun kemudian ngidar bakso lagi, kemudian ia dipanggil oleh Bu Irma. Pak Tony, saya mau beli baksonya dong. Alhamdulillah, ya Bu Irma. Bu Irma mau beli bakso berapa nih? 20.000 aja, Pak, nggak usah banyak-banyak. Soalnya di rumah kan cuma saya sama suami saya doang. Walah, ya Bu Irma. Kalau dipikir-pikir emang bener ya, selera orang dan juga porsi orang makan itu beda-beda. Ya tentu aja lah, Pak Tony. Tapi kenapa kok Pak Tony tiba-tiba ngomong kayak begitu? Ini loh Bu, soalnya saya itu langsung keinget sama Bu Tina yang tadi beli baksonya itu 50.000. Katanya dia itu sama suaminya kalau makan bakso emang banyak. Loh, yang benar aja, Pak. Masa iya Bu Irma beli bakso sampai 50.000? Ya bener lah Bu Irma, orang tadi loh saya itu barusan aja jual bakso sama Bu Tina. Ya ampun, tuh orang kenapa sih? Nggak bisa bayar iuran buat acara pengajian, tapi bisa bayar bakso dengan harga 50.000. Loh, ya masa iya sih Bu? Iya Pak Tony, orang tadi pagi loh saya ke rumahnya Bu Tina untuk ngajakin iuran. Kan ibu-ibu di sini tuh mau ngadain acara pengajian sekaligus makan-makan gitu. Nah, Bu Tina itu gak mau iuran, Pak. Ketika saya mintain iuran, Bu Tina malah bilang gak ada uang dan milih gak datang ke acara pengajian dan makan-makan barengnya. Duh, agak gimana gitu ya. Harusnya Bu Tina itu memprioritaskan untuk bayar iuran. Soalnya kan ini acara khusus ibu-ibu. Iya, Pak. Tapi kalau emang tuh orang gak mau datang ya jelasin gitu loh. Yang sebenarnya jangan malah bilang gak punya uang dan ngasih alasan yang gak jelas. Mana alasannya ya Pak? Dia itu bilangnya gak punya uang karena habis ngirimin uang ke anaknya yang sekolah di luar kota. Beberapa hari kemudian acara pengajian sekaligus makan-makan ibu-ibu pun dilaksanakan. Loh, Bu Tina? Bu Tina ngapain di sini? Bukannya Bu Tina itu gak mau ikut acara pengajian ini ya? Dan kemarin Ibu Tina juga gak bayar iuran. Setelah saya pikir-pikir Bu, mending saya ikut aja deh. Soalnya kan acara ini untuk mempererat silaturahmi sesama para ibu-ibu. Nah bener tuh, tapi emangnya Bu Tina ini udah bayar iuran? Udah kok Bu, sama Bu Yanti tadi. Loh, iya kah? Bu Yanti gak ada bilang tuh ke saya. Iya mungkin Bu Yanti lupa. Soalnya saya tuh bayar iurannya mepet banget. Oh iya Bu Irma, ini makanannya banyak banget. Mana kelihatan enak-enak lagi. Dan untuk sesi makan-makannya jam berapa ya Bu Irma? Duh ya ampun, nih orang kalau ngelihat makanan gak bisa sabaran dikit apa ya? Iya tentu habis acara pengajian lah Bu intinya. Baru deh kita masuk ke acara makan-makannya. Walah, kalau gitu acara pengajiannya langsung dimulai aja Bu. Soalnya kan ibu-ibu juga udah pada datang semua. Iya juga ya. Ya udahlah, mari kita mulai acara pengajiannya. Setelah acara pengajian selesai, acara makan-makan pun dilaksanakan. Ya ampun, enak banget ini makanannya. Aku mau makan yang ini sama yang ini juga deh. Ntar aku juga mau bawa pulang. Bu Tina bisa pelan-pelan gak sih ngambil makanannya? Jangan buru-buru gitu. Pasti kebagian kok. Hehehe, ya saya tuh cuman bersemangat aja Bu. Oh iya, kalau saya ngambilnya pakai piring besar boleh kan ya Bu? Ya ampun Bu, itu piringnya besar banget. Emangnya nanti kalau ibu ngambil makanan pakai piring itu bakal habis? Tentu aja habis dong Bu. Kalau ibu nggak percaya, ibu bisa nonton saya makan. Nggak dulu deh Bu. Bu Tina pun makan dengan sangat banyak hingga menyebabkan beberapa ibu-ibu lain tidak kebagian. Bu Irma, ini kok sebagian makanannya udah pada habis sih? Nanti yang ada para ibu-ibu ada yang nggak kebagian loh.
Iya nih Bu, dan Ibu tahu nggak siapa yang udah ngabisin setengah makanannya? Loh, memangnya siapa Bu? Kok Bu Irma kayak emosi gitu? Gimana nggak emosi lah Bu, saya loh dari tadi udah bilangin Bu Tina untuk makan secukupnya. Tapi dia tuh malah ngambil makanan lebih banyak. Ya iya sih dihabisin, tapi kan setidaknya pikirin yang lain juga gitu. Loh, Bu Tina datang toh Bu ke acara makan-makan ini? Bukannya Bu Tina itu nggak datang ya karena nggak bayar iuran? Loh, Bu Yanti ini gimana sih? Orang katanya Bu Tina itu bayar iurannya sama Bu Yanti ketika mepet acara. Mana ada Bu, orang tadi saya aja ndak ketemu sama Bu Tina. Makanya saya kaget kenapa Bu Tina bisa datang. Loh, jadi sebenarnya Bu Yanti nggak menerima uang iuran sama sekali dari Bu Tina? Ya enggak dong Bu, orang saya loh dari awal acara sampai akhir nggak ketemu sama Bu Tina. Astagfirullah, jadi Bu Tina nggak bayar iuran tapi tetap datang ke acara dan makan banyak. Duh ya ampun, tuh orang bener-bener keterlaluan ya. Udah bohong segala lagi. Mungkin ya Bu, karena saking pengennya kali ya Bu Tina datang ke acara ini tapi nggak bisa iuran. Ya ampun Bu Yanti, asal Ibu tahu ya, sebenarnya dia itu bisa-bisa aja loh untuk bayar iuran. Tapi kayaknya emang dia itu nggak mau iuran Bu. Kemarin aja ya saya dikasih tahu tuh sama Pak Tony penjual bakso. Katanya Bu Tina itu bisa beli bakso dengan harga 50.000 loh. Padahal dia bilangnya itu nggak bisa Bu, nggak punya uang untuk bayar iuran. Karena uangnya udah dia pakai buat ngirimin anaknya di luar kota. Duh ya ampun, kalau gitu ya berarti udah fix Bu. Dia emang nggak mau bayar iuran. Sementara itu di rumah Bu Tina, Hahaha, untung aja aku udah sampai rumah sebelum ketemu Bu Yanti. Jadi aku nggak bakal ketahuan deh kalau sebenarnya aku tuh nggak bayar iuran. Enak banget deh hari ini, aku bisa makan-makan sepuasnya tanpa perlu bayar iuran. Untung aja tadi aku kepikiran untuk tetap berangkat walaupun nggak bayar iuran. Ternyata bener dong, aku bisa makan sepuasnya. Kalau kayak gini mah mending besok-besok kalau ada acara aku nggak usah ikut-ikutan bayar iuran. Tinggal datang aja pas acaranya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai ketahuan lah. Duh, rasanya kenyang banget deh nih perut. Sampai jalan aja susah. Itu bukannya Bapak ya? Ya ampun, Bapak rajin amat nyiramin tanaman jam segini. Tapi jangan lupa Pak, untuk olahraga juga supaya Bapak itu tetap sehat. Iya ya Bu, siap. Tapi ngomong-ngomong, Ibu habis pergi dari mana kok kelihatannya kekenyangan gitu sih? Ibu itu Pak habis dari acara pengajian. Tapi acara pengajiannya itu sekalian acara makan-makan bareng. Walah, yang pas itu Bu Irma datang buat ngundang Ibu ya? Dan dimintain iuran gitu. Iya Pak, bener banget. Tapi kalau nggak salah pas itu Bapak langsung masuk rumah kan? Nggak dengerin obrolan Ibu sama Bu Irma. Ya iyalah Bu, ngapain Bapak itu dengerin obrolan Ibu sama Bu Irma? Kurang kerjaan banget. Iya, siapa tahu gitu. Bagus deh. Ya udah ya Pak, Ibu mau ke dalam dulu, mau rebahan. Rasanya perut Ibu ini udah kekenyangan banget. Makanya Bu, kalau makan itu secukupnya, apalagi di acara kayak begitu. Seharusnya Ibu tuh bisa lihat kondisi lah. Pak, Ibu itu makannya nggak banyak kok, sedikit. Cuma nggak tahu nih perut Ibu tiba-tiba merasa kekenyangan banget. Sejak saat itu Bu Tina pun jadi sering datang ke acara-acara yang ada makanannya, tapi tidak mau iuran dan malah makan paling banyak. Loh, Bu Tina datang toh ke acara makan bersama di sini. Bukannya Bu Tina itu ndak ikutan iuran ya? Jangan salah Bu, saya tuh juga ikut iuran kok. Cuma saya bayarannya itu sama Bu Irma. Yang bener, tadi loh saya barusan ketemu Bu Irma. Terus Bu Irma loh bilang kalau Ibu ini nggak mau bayar juga iuran di sini. Ya udah deh, saya ngaku. Kalau emang saya nggak bayar iuran, kenapa Bu? Nggak boleh gitu, saya ikut acara makan-makan di sini. Seharusnya kan walaupun nggak bayar, boleh dong. Kan cuma saya doang Bu yang nggak bayar, jadi nggak mempengaruhi apapun. Enak banget ya, Ibu nggak bayar iuran tapi ikut makan-makan. Mana makannya paling banyak lagi, nggak tahu diri banget deh. Bu Yanti, jaga ya omongannya. Ya kalau Ibu mau saya jaga omongan, Ibu juga harus jaga kelakuan dong. Saya perhatiin loh selama ini, Ibu itu keterusan datang ke acara kayak begini tanpa mau bayar iuran. Mana makannya banyak lagi. Ya ampun, kurang kerjaan banget sih Ibu perhatiin saya. Mending ya Ibu itu perhatiin hidup Ibu sendiri.
Loh, ndak salah dong. Saya ini kan panitia. Jadi saya ada hak untuk memperhatikan orang yang nggak mau bayar iuran tapi malah ikutan makan. Dih, panitia sok-sokan. Bilang aja kali Bu Yanti tuh pelit jadi orang. Masa cuma satu orang yang nggak bayar iuran sampai segitunya sih? Padahal kan cuma saya, Bu, yang nggak bayar iuran. Yang lain kan bayar semua kan? Mana saya tuh sebenarnya makannya sedikit, Bu. Dan niat saya itu ikut meramaikan acara ini. Halah, ibu loh makannya banyak banget. Dan ibu tuh nenteng-nenteng plastik pasti isinya makanan kan? Yang ibu bawa dari sini. Emangnya kenapa, Bu? Ibu Yanti nggak terima, ha? Pelit banget sih jadi orang. Ya udah kalau ibu tuh nggak mau saya di sini, saya pergi dulu. Permisi. Tunggu Bu Tina. Bu ya ampun, tuh orang asal pergi aja. Mana dengan bangganya loh. Dia bawa makanan dari acara ini coba. Dan kelihatannya makanan yang dia bawa itu banyak banget. Duh ya ampun, bingung banget deh aku ngadepin tuh orang. Saat di rumah Bu Tina, Bu Irma ngapain di sini ngobrol sama suami saya? Ini loh Bu, saya tuh cuma ngomongin ke suami ibu tentang kelakuan ibu selama ini. Dih, dasar ibu nih, ibu-ibu cepu. Cukup ya, jangan malah ngajakin ribut Bu Irma. Bu Irma itu termasuk baik loh, mau ngasih tahu semuanya sama Bapak dengan cara yang baik-baik. Ya ampun, Bapak nih jangan marah-marah, kenapa sih? Santai aja kali Pak. Dan lagian ya Pak, yang nggak bayar iuran itu kan cuma ibu. Jadi seharusnya nggak masalah dong. Nggak masalah dari mananya Bu? Gara-gara Bu Tina itu datang dan nggak bayar iuran, beberapa orang loh selalu nggak kebagian makanan. Kalau ibu datang dan makan makanan secukupnya, nggak berlebihan, itu nggak apa-apa Bu. Tapi masalahnya ibu ini udah makannya berlebihan, nggak bayar iuran, mana bawa makanan sampai pulang lagi, banyak banget. Loh, itu berarti kesalahan panitia dong, nggak menyediakan makanan yang lebih banyak. Kok jadi malah nyalahin saya sih? Cukup ya Bu, ibu ini udah bener-bener bikin malu Bapak, tahu nggak sih? Ya ampun, maaf banget ya Bu Irma atas kelakuan istri saya. Saya itu berjanji Bu Irma, saya tidak akan mengizinkan istri saya datang ke acara jika tidak bayar iuran. Bener ya Pak, jangan biarin tuh istri Bapak berkeliaran di acara kalau nggak mau bayar iuran. Ya udah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Bapak nih apa-apaan sih? Kok ngomong kayak begitu? Bapak nggak lihat apa muka Bu Irma tadi songong banget, seolah-olah menghina ibu. Bu Irma itu bukannya mau menghina Bu, tapi dia itu kesel sama kelakuan ibu selama ini. Bapak itu nggak mau tahu ya, pokoknya mulai hari ini ibu itu nggak boleh ikut acara apapun kalau nggak bayar iuran. Ih, kenapa jadi gitu Pak? Nggak mau lah, ibu kan pengen tetap datang ke acara-acara gitu. Bapak bilang nggak boleh ya nggak boleh. Ibu nih jadi orang kok ngeyel banget sih. Kalau ibu itu masih nekat datang ke acara dan nggak bayar iuran, Bapak itu bakal potong uang belanja ibu. Ya ampun Pak, uang belanja yang Bapak kasih aja sedikit banget. Masa iya mau dipotong lagi? Parah banget deh Bapak ini. Bu Tina pun lalu masuk ke dalam rumah dan makan makanan yang ia bawa dari acara tadi. Ya ampun, enak banget ini makanannya. Astagfirullah, aku keselak. Aduh, ini kayaknya ada tulang ikan sama tulang ayam yang nyangkut di tenggorokan aku. Mana rasanya sakit banget lagi. Pak, Bapak, tolongin ibu, Pak. Astagfirullahaladzim, ibu ini kenapa sih? Tadi kan ibu lagi makan ikan sama ayam ya, Pak. Terus ibu itu keselak. Kayaknya ini tulang ikan sama tulang ayamnya tuh nyangkut deh Pak di tenggorokan ibu. Sakit banget Pak, tolongin. Ya ampun, ibu ini ada-ada aja gebrakannya. Ya udahlah yuk, kita langsung ke rumah sakit aja. Itu kayaknya tenggorokan ibu itu luka gara-gara tulang ikan sama tulang ayam menyangkut di tenggorokan ibu. Ayo Pak, buruan ke rumah sakit. Ibu udah gak tahan banget. Tenggorokan ibu rasanya sakit. Mana sesek banget buat nafas. Setelah diperiksa di rumah sakit, Bu Irma pun mengalami luka yang sangat parah di tenggorokannya yang menyebabkan ia tidak bisa makan banyak lagi seumur hidupnya.